Shalom. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan selamat. Saya melihat ini hari kedua ya untuk masuk di kerajaan. Yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita adalah membangun bangunan yang baik untuk menjadi berkat. Ini bahasa Indonesia terjemahkan secara literal. Ada temanya dalam bahasa Inggrisnya. Saya kemarin menerka-nerka ini karena sudah lama, tetapi saya coba untuk menerjemahkan teks itu dalam bahasa Indonesia. Jadi temanya ini, yaitu membangun bangunan yang baik untuk menjadi berkat. Membangun bangunan tentunya ini bukan suatu hal yang asing bagi kita gerejaan atau warga gerejaan. Kenapa? Karena bangunan kita yang berdiri saat ini termasuk bangunan yang baru. Bahkan kita melihat masih ada hal-hal yang perlu kita benahi. Dan tentunya ketika bangunan ini tidak baik atau roboh, maka tentu yang akan bertanggung jawab utama adalah Pak Tom. Karena beliau panitia untuk pembangunan. Dan seluruh panitia yang ada di dalamnya ikut bertanggung jawab. Dan juga setiap kita jemaat yang cuci tangan menganggap bahwa mereka itu saya bukan. Tetapi jemaat juga harus bertanggung jawab dalam pembangunan ini. Kenapa? Karena ketika itu roboh tidak berguna sesuai manfaat, maka itu artinya bahwa jemaat tidak memberikan masukan, tidak memberikan kritik, dan juga tidak memberikan dukungan penuh untuk pembangunan gereja. Sebentar lagi kita akan memasuki ulang tahun gereja Amin. Bulan September ini tanggal 24. Beberapa hari lagi, 3 hari lagi. Dan saya berharap bahwa ulang tahun perayaan ini akan terus kita dukung bagaimana jemaat ini atau gereja ini terus bisa bertumbuh. Kita tidak membiarkannya dalam keadaan seperti ini. Saya berharap bahwa setiap kita yang ada dalam jemaat ini kita terus mendukung, tidak berpangku tangan, dan seperti Pilatus sini tadi kami mencuci tangan. Biarkan aja begitu. Toh itu bukan untuk saya. Tidak demikian. Jadi pembangunan ini adalah sesuatu hal yang ada di dalam diri kita sendiri, di dalam kehidupan keseharian kita. Bahkan ketika kita datang ke gereja ini, kita melihat ini sedang berproses yang sampai evolusi atau belum menjadi berkat, sudah menjadi. Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam teks pembimbing tadi, pengas pembimbing tadi di dalam Matius juga menyinggung tentang pembangunan. Di Matius 7 tadi yang sudah kita baca, di situ kita melihat ada 2 orang. Ada si bijak dan ada si bodoh. Kedua orang ini sama-sama membangun suatu bangunan. Bisa saja bangunan yang mereka bangun adalah rumah yang ukurannya sama, catnya sama, interiornya sama, dan bisa saja biaya yang dipakai juga yang dibutuhkan sama. Dan juga di kemudian hari kita melihat bahwa bangunan yang telah terbangun ini akan menghadapi bencana yang sama. Di teks dikatakan bahwa menghadapi hujan, juga menghadapi banjir, dan juga menghadapi badai. Tiga hal ini itu dialami oleh kedua bangunan. Namun yang membedakannya adalah si bijak ini yang mendirikan bangunannya di atas batu, sehingga bangunan yang dia bangun, rumah yang dia bangun itu tetap kokoh kendati pun ada hujan, ada banjir, badai, tetap berdiri terus. Dan bahkan boleh saya katakan bahwa si bijak ini bisa saja menjadi pemberi berkat atau penolong bagi si bodoh tadi, karena banyak. Bapak itu rupanya bukan hanya Matius yang menggambarkan ilustrasi tentang bangunan ini. Kalau kita melihat dalam jemaat di Korintus juga, Paulus menggambarkan
tentang bangunan ini di dalam kehidupan jemaat Korintus. Kalau kita melihat Korintus sebenarnya adalah suatu kota yang pada masa itu ya, kota metropolitan karena itu adalah kota perdagangan dan masyarakatnya sangat pluralis ya. Mereka berbagai daerah ada di situ dan juga termasuk daerah wilayah kawasan Romawi. Dan keberadaan Korintus atau orang-orang Korintus pada saat itu sangat mendukung yang dicita-citakan Roma pada masa itu, Pax Romana atau damai bagi Roma. Kenapa? Bahwa orang boleh beragama apapun sepanjang tidak mengganggu stabilitas keamanan Romawi, termasuk orang-orang Korintus pada saat itu yang memiliki berbagai keyakinan agama. Hanya satu saja agama yang menderita dalam Pax Romana di bawah kisah Roma, yaitu orang Kristen. Kenapa? Di dalam kekristenan diajarkan tidak boleh menyembah kepada kaisar atau Roma. Maka kalau kita melihat dalam sejarah perkembangan gereja, maka ada banyak orang Kristen yang dibakar karena mereka tidak menyembah kaisar atau kaisar. Ada yang dijadikan sebagai makanan. Jadi bersyukur kalau hari ini kita masih aman-aman aja, belum ditaruh di kandang singa ya. Dan itu suatu konteks kehidupan orang-orang Korintus pada masa itu. Kalau dari sisi ekonomi mereka, saya katakan mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kelas ekonomi menengah ke atas. Dan juga orang-orang yang berpendidikan baik. Kenapa? Karena Korintus pada saat itu adalah daerah bagian dari wilayah Yunani sebelum dikuasai atau ditaklukkan oleh Roma. Dan mereka masih sangat mementingkan budaya-budaya Yunani dan berpikir kritis dalam pendidikan. Jadi orang Korintus ini saya katakan bahwa mereka ini sebenarnya bukan orang-orang biasa. Tapi meskipun dalam keadaan sedemikian, itu tidak menjadi suatu jaminan bahwa mereka punya uang yang banyak, juga berpendidikan tinggi. Bukan jaminan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang mengenal Tuhan yang benar. Tidak. Buktinya apa? Buktinya di dalam ayat-ayat sebelumnya, Paulus menyatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang baik sebagai seorang bayi secara rohani. Mereka masih terus berselisih. Saya yakin di sini ada berselisih. Atau mungkin ada bisa diundang. Dikatakan mereka ini bayi-bayi Tuhan yang selalu berselisih, mencari kepentingan diri sendiri dan menganggap bahwa saya dari golongan Pak Justinus ini lebih hebat daripada golongan Butomo ya, atau lebih hebat dari golongan Pak Grace. Itu yang terjadi ada kelompok jab-jab yang ada di dalam jemaat di Korintus. Bukan berarti bahwa tokoh-tokoh yang ada di dalam gereja itu sesuatu hal yang tidak baik. Itu hal yang baik untuk pembangunan gereja. Tetapi kalau motivasinya sudah berbeda, sudah menyimpang, maka itu adalah suatu akar dari perpecahan. Jadi tidak salah kalau kita gereja ini semakin banyak tokoh di dalamnya, itu suatu yang baik. Asalkan tidak mengarah kepada dosa masing-masing. Ini sebaliknya yang terjadi di Korintus. Paulus menasihatkan mereka, dia menasihatkan mereka bahwa mereka itu adalah sebagai orang-orang, tokoh-tokoh yang ada dalam gereja itu adalah sebagai rakan kerja yang dipakai Allah. Dia contohkan tentang tata cara bercocok tanam. Ada yang menyiram, ada yang menanam. Dan kemudian diilustrasikan kembali dalam hal bangunan yang ada di teks kita. Jadi baik itu Paulus ataupun rekan-rekan pelayanan itu mereka harus berkolaborasi dengan kita, bukan saling sikapnya. Di bahasa Nias ada kata kita yang mengatakan Manur Nirudoso, Manur Wahid. Jadi harus ada kerjasama dalam pembangunan sebuah jemaat. Bukan saya, bukan lu, tapi nama gereja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, agar bisa tercapai kedewasaan Tuhan, maka ada hal-hal yang mendasar dalam bangunan yang harus ada ini. Bangunan atau dasar yang harus dibangun di sini adalah seperti yang dikatakan Paulus dalam ayat yang ke-11, yang menyatakan bahwa aku telah meletakkan dasar bangunan,
bukanlah diriku sendiri tetapi Kristus. Paulus tidak memerlukan fokus dalam hal penyembahan, dalam hal yang menjadi yang paling utama dalam tugas penghijauan. Dia tidak memerlukan atau menghilangkan itu. Walaupun sebenarnya ada kesempatan dalam kesempitan itu. Kalau kita melihat saat ini dalam pembangunan gereja, biasanya mereka akan lebih cenderung yang muncul adalah nama-nama orangnya dibanding nama pribadi orangnya dibanding daripada Tuhan sendiri. Di gereja itu ada, tetapi di dalam konteks yang lain terjadi. Maka di dalam jemaat itu sendiri diberikan contoh bahwa yang muncul bukan nama Tuhan yang ada, tetapi adalah nama-nama tokoh, nama-nama orang pekerja yang ada di dalam Tuhan kita. Makanya disebut mereka ini sebagai baik Tuhan. Bapak Ibu, pertumbuhan iman ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan Tuhan. Maksudnya pertumbuhan kita secara fisik berbeda dengan pertumbuhan secara Tuhan. Kalau orang bertumbuh secara fisik, maka ia akan semakin independen, semakin tidak bergantung lagi. Saya bandingkan dengan anak-anak kecil yang baru lahir. Kemudian dia semakin besar, maka kebergantungannya terhadap orang tua itu semakin berkurang. Sedangkan pertumbuhan rohani itu berbanding terbalik dengan pertumbuhan kita secara fisik. Pertumbuhan rohani seseorang itu ditandai dengan kebergantungannya penuh kepada Tuhan. Semakin dia bertumbuh secara rohani, maka dia akan semakin bergantung kepada Tuhan. Semakin menganggap bahwa apa yang saya miliki, keberadaan saya itu bukan milik saya lagi, tetapi milik Tuhan. Dan jemaat Korintus gagal dalam menangani pertumbuhan rohani. Jadi Bapak Ibu jangan kita menganggap bahwa jemaat mula-mula itu mereka itu jauh lebih baik daripada kita tahu ya. Mereka itu 11-12 dengan kita ya. 11-12 dengan kita dengan jemaat menteri pada saat ini. Permasalahan yang pernah ada di jemaat Korintus juga menjadi suatu pergumulan dan permasalahan yang ada di dalam jemaat ketika tidak berada di dalam dasar Kristus sendiri. Di dalam tadi kita sempat baca mengenai firman ya, di dalam Yakobus 3 ayat 12 sampai 18. Oleh sebab itu sebagai orang percaya maka kita perlu untuk memiliki hikmat. Kita perlu untuk menghilangkan di dalam diri kita ini iri hati, mementingkan diri sendiri. Kalau muncul ini, maka sudah pasti yang akan terjadi adalah perpecahan dan kesatuan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya ketika kita membangun sebuah bangunan, kita memiliki standar apa yang akan kita bangun. Kalau kita mau membangun apartemen, maka saya yakin fondasi kita itu tidak akan berlaku, karena itu akan lebih. Baru 2 meter sudah roboh, jadi sudah hancur sebelum bangunan itu digunakan. Nah, agar bangunan itu bisa kokoh maka ada standar bahan yang harus digunakan. Di dalam teks kita dikatakan bahwa ada yang digunakan yaitu dalam Korintus yang digunakan yaitu bahan-bahan yang tahan terhadap api. Jadi ada emas, perak dan batu permata. Jadi memang ketika jenis ini semakin dibakar maka akan semakin bersinar, akan menyala ya. Cuma bersinar atau bersinar, akan menyala dengan keningan. Jadi dia akan semakin bersinar atau bersilau ketika dia dibakar dan dia akan tahan. Dan ketika dipakai untuk membangun sesuatu maka itu akan kokoh. Dia akan menjadi kokoh dan tidak mudah untuk rusak. Malah semakin dia terbakar maka dia akan semakin berguna, semakin bermanfaat, semakin berhasil. Saya yakin bahwa kita di gereja Amin ini
ketika kita akan dibakar, saya yakin bahwa kita akan dibakar. Kita akan menyinari, bersinar atau mengeluarkan cahaya yang bisa dinikmati. Tetapi juga dikatakan di sini bahwa ada juga hal-hal yang bahan yang digunakan dalam jangka waktu tidak terlalu lama. Kalau misalkan kayu, jerami, dan daun pohon, itu pernah saya gunakan ketika saya di Nias, karena kami petani. Saya membangun ladang untuk wisata. Dan memang benar itu tidak akan bertahan lama. Kadang terbakar. Kadang kalau ada badai angin kencang itu atapnya terbawa. Jadi itu tidak akan bertahan. Itu hanya untuk sementara waktu. Nah, yang menjadi perenungan bagi kehidupan kita saat ini adalah bangunan apa yang hendak kita bangun. Kita mau membangun bangunan yang kokoh, atau kita mau membangun bangunan yang ala kadarnya. Tentunya kalau kita mau membangun bangunan yang kokoh, maka ada suatu proses yang akan diperlukan, tidak secepat mungkin. Dan juga ketika saya melihat teks ini, maka saya merefleksikan dalam diri saya, dan saya melihat keberadaan kita gereja. Saya yakin bahwa di dalam keberadaan kita dalam gereja Amin, bahan-bahan yang disebutkan oleh Paulus di dalam jemaat Korintus, ada emas, perak, batu permata, kayu, dedaun, itu pasti ada di antara kita. Bisa saja itu adalah semua. Bisa saja itu pendeta dalam emasnya, atau Pak Justinus peraknya. Perak. Itu adalah menjadi buah refleksi iman kepada kita untuk melihat di manakah keberadaan kita saat ini dalam bahan-bahan yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Di manakah saya berada? Apakah saya sebagai emas? Saya sebagai perak? Apakah kayu? Yang akan menentukan kualitas siapakah diri kita dalam bahan itu adalah ujian yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita hari ini. Amin.